Anggota Komisi 3 yang kami hormati, Pak Kabaharkam, Pak Kaba Intelkam beserta jajaran yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama selamat datang di Komisi 3 DPR RI untuk jajaran Baharkam dan BIK. Ini mungkin rapat pertama, Pak. Kami bisa melihat utuh pasukannya Pak Kaba berdua ini. Biasanya kalau rapat sama Pak Kapolri kan yang banyak bintang-bintang satunya nggak ikut. Padahal mungkin saja mereka yang bekerja di balik layarnya keberhasilan Pak Kaba yang ada di sini. Bapak berdua ini aset terbaik Polri. Makanya tadi kita sudah berketetapan hati Komisi 3 ini menyajikan dengan cara yang berbeda, Pak. Karena mungkin saja bapak-bapak ini adalah calon-calon nantinya yang akan menggantikan Kapolri ke depan. Di Kejaksaan juga kami buat seperti itu, Pak. Jamnya sekarang dihadirkan lagi. Agar kami bisa melihat ini dari awal yang bagusnya seperti apa ya. Penguasaannya seperti apa, main sama anak buahnya bagaimana. Ini gaya baru, mudah-mudahan Pak Kaba bisa menikmati juga karena bisa mengeksplor, mengeksploitasi lebih dalam nanti acara tanya jawab yang seperti yang kita hadirkan. Bisa lebih bicara dari hati ke hati dan lebih juga kami mengenal bapak-bapak semua. Saya ke Pak Kabaharkam dulu, Pak Fadil. Pak Fadil ini terima kasih tadi paparannya sudah bagus sekali, ilmiah. Kemudian ada kajian teori kepolisian lah, kajian sosial ya, termasuk juga pengendalian sosial. Nanti kami juga mohon kita dikirim buku-buku, Pak. Saya senang baca tuh buku-buku ya, jurnal-jurnal kepolisian yang melakukan yang tadi Bapak sudah mengutip di handout-nya ada tuh. Scott, kemudian siapa semuanya itu nanti kita juga dikirim. Ini jujur saja paradigma baru yang dihadirkan oleh Pak Fadil. Ini perspektifnya baru. Kalau sama Pak Fadil ini barang gak laku jadi laku. Benar, Pak. Ini rasanya kita lagi bicara Polri selaku institusi. Bicara polisi RW aja jadi menarik. Bicara polisi yang lagi urusan vaksin menarik. Stunting menarik gitu. Ini given, ini juga namanya berkat. Ya kita senang sekali tadi semuanya tuh terhipnotis. Saya aja sampai bacanya juga, ini padahal anggarannya cuma sekian ya, tapi bahasan dan kupasannya luar biasa hebat. Kami tadi Baharkam bicaranya unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang pembinaan dan pemeliharaan keamanan. Mengkoordinir dan mengendalikan pembinaan fungsi kepolisian bidang pemeliharaan keamanan. Tadi dikatakan sebagai bagian secara keseluruhan paparan, sebenarnya polisi itu tugasnya untuk mencegah terjadinya kejahatan. Tujuan tersebut tadi dikatakan juga sudah lama terlupakan, dinomor duakan. Kalau saya pikir nggak dinomor sekian kan, Pak. Buktinya anggarannya cuma 3T dari 111T. Ini saya minta perhatian serius nih, pimpinan. Dari 111T, Pak. Anggaran Baharkam 3T. Anggaran BIK sebagai mata dan telinga itu hanya 4, sekian T. Yang 111T ini kemana itu mungkin harus kita juga bicara, Pak. Jangan-jangan rakyat taunya anggaran polisi tinggi. Pas kita cek, ini kan karena kita cek ini. Ternyata mereka yang jagain orang dari mau mulai buat anak sampai mati lagi, dikasih duit cuma 3T, Pak. Itu. Dari 111. Ini. Nanti mohon juga dijadikan catatan pada saat kita rapat, Pak. Kami juga tadi apresiasi Pak Kabaharkam terkait dengan kasus Little Rock. Tanggung jawab pencegahan kejahatan itu ada pada anggota Polri. Tapi menghilangkan faktor penyebab kejahatan itu berbasis komunitas. Ini ide cerdas.
Ini kalau bisa dilembagakan, Pak. Nggak hanya di Polri aja ini. Kejaksaan juga ikutin yang beginian. Ya, teman-teman di KPK juga berusaha untuk meyakini yang seperti ini, Pak. Polri mau hebat, tapi diyakini nih sama seorang Pak Fadil ini, tidak akan hebat kalau Polri tidak memberikan tangible benefit. Betul, Pak. Mana? Nggak ada, Pak. Rakyat taunya di depan mata. Oh, intangible rakyat nggak bisa menyerap. Ini kita paham dan kita terima kasih nih. Udah dipahami dulu sama teman-teman Polri. Tidak hebat kalau tidak ada trust publik. Kalau tidak ada trust publik, yang ada nanti yang namanya civil unrest, yang namanya disorder, yang namanya urban riot. Nah, kami terima kasih nih, Pak. Polisi bicara ini ke hadapan kita. Artinya apa? Bapak paham betul. Ini yang kita hadapin. Ini yang kita hadapin, Pak. Terakhir ditutup, tidak akan hebat kalau melulu isinya penegakan hukum. Karena apa? Penegakan hukum tidak serta-merta menurunkan angka kejahatan. Wah, kalau saya begini urusan selesai, Pak. 100 ini buat Polri. Yang mudah-mudahan ini dijadikan keyakinan kelembagaan semua, bukan hanya seorang Fadil, Pak. Saya terima kasih sekali nih. Kalau teman-teman baca ini, makanya nih, ini barang UMKM masuknya jadi bintang 5 sama Pak Fadil ini. Yang tadi nih, paparannya. Bagus banget kemasannya. Nah, kemudian ke Bimas. Bimas itu mengintervensi akar. Ini anggarannya ini 72 M, Pak. Betul ya? Bimas 72 M. Yang Bimas. Belanja pegawai 9,7, barang 59, modal 2,5. Ini nih Pak, Bimas, Pak. 25 M. Tuh. 2024-25. Ya, yang kemarin 2023-25, yang kemarin 72. Padahal mau pemilu, Pak. Betul, Pak. Ini Pak Ketua, saya minta tolong kita serius nih, Pak. Mau pemilu, Bimas turun. Ini saya nggak tahu logikanya seperti apa ini. Nanti kalau kecuali nanti bisa dijelaskan sama Pak Kabaharkam, ya. Ini kita mau serius enggak? Ya kita sih jujur aja, Pak. Saya ini punya harapan. Kalau bicara Fadil pasti jawabannya paten udah. Betul nggak? Paten. Tapi jangan sampai ada orang yang udah mau ngasih pemikiran, nggak bisa kerja kalau anggarannya nggak ada. Ini kita minta semua fraksi nih, Pak Hinca ya. 72-25 itu loh. Mau pemilu. Teman-teman tadi bilang bagaimana insentif tambahan untuk Babin Kamtipmas. Nah, nanti tolong dijawab Pak Fadil, ini anggaran Babin Kamtipmas ini memang nambah nggak? Padahal anggaran itu dari 72 ke 25, Pak. Itu. Nah, kita minta betul ini dikasih jawaban yang paripurna ini. Nah, kemudian yang sudah full Babin Kamtipmasnya baru di 5, Pak ya. Bahkan di tempat saya juga nggak full nih Jawa Timur, Pak. Kalau di Sopeng nggak usah diurus. Itu lebih jauh lagi, Pak. Bukan maksudnya lebih jauh lagi. Dengerin dulu saya bicara. Itu. Nah, ini nanti tolong Pak Fadil ya. Wah ini saya juga terharu nih lihat seperti ini. Jadi kami minta anggaran Babinnya tahun ini harus naik
bagaimana caranya, ya. Kemudian juga babinnya ditambah, bagaimana caranya, how to, dalam konteks anggaran, negara ini harus kasih uang berapa. Kalau enggak yang dari 111T itu bisa enggak digeser? Rakyat harus tahu, Pak. Orang nyala polisi, anggarannya buat ngamanin kalian itu cuma 3,5 T. Itu. Rakyat harus tahu ini. Ya. Kami minta juga idealnya dikasih berapa, Pak, dari permasalahan yang seperti ini, Pak. Karena mulai apa-apa semuanya babin, Pak. Semua penugasan itu ujung-ujungnya ke babin, Pak. Enggak hanya dari COVID, teroris, stunting, apa semua, penyakit hewan aja ke babin lagi, Pak. Kami mohon, Pak, ya. Kemudian berikutnya mengenai masalah polisi RW. Tadi dihadirkan polisi RW, stunting, vaksinasi, peduli pendidikan. Iya, Pak, ya? Ini kalau orang, Pak, lihat kayak begini, Bapak ini, saya mohon maaf, saya PDI Perjuangan, Pak, ya. Bapak ini memahami betul ajaran Bung Karno. Serius nih saya katakan. Karena rakyat itu tidak perlu pemimpin yang hebat, Pak. Tidak perlu pemimpin yang pinter, ngomongnya jago, disenengin orang, suka, ganteng, dan sebagainya. Rakyat itu butuh keamanan. Begitu aman, rakyat udah senang. Keamanan di mana? Ada di polisi RW. Rakyat itu butuh kesehatan, anaknya dari mulai lahir sampai gede. Itu ada di mana? Yang tadi, Pak, divaksinasi sama stunting. Kemudian rakyat butuh pendidikan, ada polisi pendidikan. Selesai tugasnya, Pak. Nah, yang kayak begini ini kita harus highlight. Pak Fadil bisa melihat yang tak terlihat. Saya nggak tahu, jangan-jangan Pak Fadil udah belajar ajaran Bung Karno, jadi dia masukin ke sini programnya. Ya kan? Tapi yang kayak ini luar biasa ini. Ya. Kami minta, Pak, bukan begitu, Pak. Saya hanya kasih tahu ada success story, Pak. Kami ini sama-sama Jawa Timur, ya, Pak, ya. Di Jawa Timur, Pak Ketua, dulu kita punya program yang namanya Kampung Tangguh. Sekarang Kampung Tangguh Semeru itu jadi Kampung Tangguh Nusantara. Sekarang polisi RW jadi polisi RW se-Indonesia, loh. Jadi bukannya kita ini bicaranya ini, memang ini saya minta ini dijadikan role model, Pak, dijadikan template juga. Mudah-mudahan kita bisa sepakati di rapat ini juga. 4 poin ini diterapkan di semua provinsi. Sopeng juga masuk itu. Mantap. Ya. Baru masuk. Ini baru top ini, Ketua. Nah, kemudian kita bicara sabara, Pak, ya, mengintervensi atas permintaan. Ini yang dari sabara siapa, Pak? Oh, ada sabara. Soalnya memang kalau orang ditaruh di sabara pengennya jangan lama-lama, katanya begitu. Padahal apa? Ini adalah jantung-jantung kerja-kerjanya polisi, Pak. Memberikan rasa aman, perlindungan, dan pengayoman. Saya apresiasi, makanya saya nanya Pak Priyo, terima kasih patroli perintis presisi. Terima kasih patroli kota, Pak. Mungkin Bapak-Bapak nggak nyangka itu, saya juga nggak tahu dapat duitnya dari mana bisa keliling terus, tapi kehadiran Bapak-Bapak itu pencegahannya heavy sekali, Pak. Abi terima kasih. Saya itu juga baru berhari Minggu, saya Jumat Sabtu Minggu di Dapil, kalau Pak Fadil tahu. Kemarin kami bersempatan Jumat Sabtu Minggunya di Jakarta. Saya ke Car Free Day, Pak. Itu indah sekali, Pak. Polisi bersekutu dengan rakyat. Ada yang pakai kuda, rakyatnya foto-foto. Ada yang pakai mobil golf, ya. Diantar yang anak-anak kecil. Nah, ini yang kayak gini dieksploitasi lewat media sosialnya Polri. Itu indah banget, makanya Pak Ketua jam 7 pagi, Pak Ketua sampai jam 10 lihat sana. Betapa rakyat cinta sama polisi. Saya nggak yakin rakyat sama polisi jauh, Pak. Itu loh.
Saya ingatkan waktu Ter, sudah 15 Ya, menit. sebentar. Ini kita bicara sebentar, Pak. Antara orang baca sama yang nggak baca beda dong, iya nggak? Iya. Jangan nyindir kemana-mana. Buka. Mau ngomong aja. Apa urusannya pakai baca-baca. Lanjut Ter, Bib. fokus Ter, Ya. fokus, lanjut. Ini ke Palm of Faith. Kami apresiasi G20, ASEAN Summit, sama polisi wisata. Ini anggarannya 520 M, Pak. Iya, Pak. PNBP-nya. PNBP 520 M itu dapatnya dari mana ya? Jasa pengawasan. Oke. Saya hanya nanya itu. Kemudian Polair, terima kasih lah, kita udah luar biasa. Polair ini jangan dibilang enak, Pak Fadil. Kalau yang bagian apesnya nggak dapat duit. Di bagian tempat basahnya ada 7 kementerian lembaga yang mengawasi, Pak. Jadi belum tentu kayak di Batam ada juga nggak bisa basa-basa banget. Nah, kita bicara polisi RW, apresiasi, kerja konsisten, kerja kelanjutan. Ini grand strategy, roadmap, sesuai juga dengan tahapan, arah, dan kebijakan Polri. Kami merasa ini kerja inovatif, menutup masalah, Pak. Bib, tenang Bib, anggaran lagi mau ditanyain, jangan dibahas, jangan di ini dulu ya. Yang kita sampaikan kenapa cerdas, ini berbasiskan kewilayahan, Pak. AC nyalain dong, panas. Jadi saya ingin tanya Pak Fadil, saya ini orang Tanah Abang, tadi menarik Bapak ngomong, saya lahir dari kecil di Tanah Abang, tepat seperti yang Bapak bilang, bongkaran 100 meter sedikit. Sama nih sama dia, tapi beda nasib Pak, bagusan saya dikit nasibnya. Ini orang kebun pala 3. Orang kaya, Pak. Kami orang Enggak. tua, Pak. Tapi oke lah. Gitu Pak. Sesama tetangga kami berdua Pak, beda 2 gang ini kita. Ya. Tapi enggak kenal. Nah. Sekarang ini Ya, ketua. seberapa besar Pak polisi RW ini menurut Pak Fadil nih ya, ini terimplementasi dengan baik. Kalau saya dikatakan ini ada unsur politisnya, jauh lah. Saya pernah merasakan yang namanya kampung tangguh. Enggak ada semua. Yang diuntungkan adalah kampung tangguh itu bukannya siapa-siapa kecuali anggota Komisi 3. Betul nggak Pak Fadil? Masyarakat. Enggak lihat partainya, di luar masyarakat. Itu loh. Jadi sangat terbantu. Nah, kami minta Pak, idealnya itu berapa? Ini ongkosnya ada nggak? Ada. Nah, kemudian idealnya berapa Pak? Nah, sekarang ini kan sudah tidak boleh Babin jadi polisi RW. Nah, sedangkan tadi dijagarkan kerjanya komunikasi sebagai jembatan, sebagai apa. Nah, bagaimana ini? Saya boleh nggak kita nih Pak Fadil, kita dikasih lihat atau kunjungan lah untuk melihat kerja-kerja polisi RW ini seperti apa. Saya melihat ini luar biasa sekali, ya, cerdas sekali. Berikutnya BIK, tapi kita Pak Fadil, segala kita dukung ya, ini saya terakhir untuk Pak Fadil nih, kami dukung penguatan sistem dan kelembagaan Baharkam. Kami juga mohon Pak, kalau di kejaksaan itu pas habis ini nanti dia ngundang kita terus, ada FGD dan sebagainya. Kita mohon nanti Bapak juga bilang kami melakukan tambahan regulasi. Kita sudah buat nih regulasi-regulasinya baik Perkap, peraturan Kabar Reskrim, peraturan Kabaharkam sebenarnya. Kemudian kita dukung penguatan anggaran, Pak, termasuk juga peningkatan kompetensi Sarpras dan dukung penguatan ekosistem patroli. Kami mohon patroli itu dijalankan terus mendekati ini. Saya nggak tahu nyari duitnya dari mana, Pak Priyo ya. Ya yang penting kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, orang aman dulu di sini. BIK ya. Sedikit Pak Ketua nih, jangan dipotong. Mau dihabiskan juga boleh Ter. Ya. BIK ini anggarannya Pak Nurdin, ini kan legasinya Pak Nurdin, intelijen ya. Ini 4,968 T.
Ini kalau kita bicara belanjanya modernisasi Al-Matsus 4,6 ya Pak, triliun. Profesional SDM 7 miliar. Harkaptipmas 349 M. Postur belanjanya, belanja modal 4,51 M, barang 347 M, pegawai 68. Betul ya? Sekarang ini tahun pemilu Pak. Ongkosnya cukup nggak? Jangan yang seperti ini Bapak cukup-cukupkan. Kayak tadi kan Pak Fadil juga kan kasihan tuh. Dikasih uang segini dia cukup-cukup Pak. Ini idealnya berapa? Biar kami nanti rapat sama Pak Kapolri kita ngomong ini. Itu loh. Ya, dikatakan udah selesai berarti tidak memahami siklus anggaran. Kena lagi dia. Ya. Intel ini Pak, kalau digarap ini sangat luar biasa. Kalau sekarang menguasai informasi, menguasai dunia Pak. Bapak kuasain Intel, Bapak kuasain Indonesia, Mas Wahyu. Mas Wahyu orang baik. Nah, masalah deteksi dini, peringatan dini, masalah pencegahan dini. Ini semuanya daging Pak. Kalau di kejaksaan, orang, kalau di polisi orang nggak mau jadi Intel ya Pak, dikit ya. Tapi kalau di kejaksaan Pak, semuanya pengen jadi kasih Intel. Kenapa? Yang daging wagyunya di sini. Entar yang tulangnya ada di kasih pitsus. Yang agak dagingnya setengah, daging iganya ada di Kasipidum. Nah, keamanan dalam negeri ini adalah epicentrum intelijen, Pak. Jadi kami mengatakan, mudah-mudahan kita semua, Pak, mahal pun nggak apa-apa, asal Mas Wahyu bisa kerja dengan baik, gitu loh. Karena mahalnya Mas Wahyu kerja, kami pastikan, Pak, itu akan mereduksi, ya, cost, expenses, kerja-kerja yang lain. Kalau memang kita mata telinga kita udah bagus, kita bisa pencegahannya lebih bagus. Nah, kami ingin Pak, kerja-kerja terkait dengan politik nih, yang di paparannya Pak KBIK. Tidak hanya melihat situasi politik Pak, pemilu bagaimana, demokrasi, gakum. Tapi yang ingin saya katakan, bagaimana Polri memotret kedaulatan negara. Kalau yang kayak gini nih, udahlah isu-isunya udah inilah Pak. Bagaimana yang aspek regulasi Pak KBIK, Polri melihat bagaimana kejahatan regulasi Pak. Dahsyatnya regulasi merusak sendi-sendi hukum negara. Kita sering mainnya di bawah jadi tukang sapu yang baik. Kalau ternyata di atas yang bermasalah, Pak. Nah, kajian-kajian itu kita hadirkan. Kemarin kami menugaskan Komnas HAM untuk begitu. Rapat kemarin, Pak. Kita mohon nanti begitu. Begitu juga aspek ekonomi. Bagaimana masalah cukai, masalah bea masuk yang kemarin ada Menko yang bicara itu. Ya. Masalahnya bukan di anak-anak yang nyopet. Bea cukai copet, misalnya apa copet. Enggak, masalahnya kita ini di hulunya apa, beresin dulu. Importasi emas kemarin diributkan. Selama masalah kita enggak jelas regulasinya, akan ada copet-copet baru, Pak. Nah ini kajian, Pak. Begitu juga masalah sosbud. Saya minta betul masalah kebebasan beragama, masalah pendirian tempat ibadah, ya. Rakyat juga harus tahu SKB 3 Menteri. Nah itu tugas polisi membantu. Begitu juga masalah sepak bola, kita apresiasi kemarin yang mengadakan Baharkam ya, sekolah sepak bola ke penyidik itu ya, yang di Hotel Mulia, Hotel Atlet Century, itu bagus tuh. Itu bagus banget, ya harus tahu. Nah berikutnya masalah TPPO. Pak, TPPO itu masalahnya bukan di imigrasi ditangkap. Kemudian masalahnya apa Pak? Semua dibuat gratis jadi nggak ada yang ilegal. Itu kajian saya Pak. Apa nggak gratis? Pasportnya gratis. Visa pertama gratis. Apa tes kesehatannya gratis? Apa BLK, Balai Latihan Kerjanya gratis? Orang nggak akan lagi yang ilegal. Karena lu pada mahal orang jadi ilegal. Kajian-kajian itu dikasih tahu negara Pak. Biar negaranya cerdas.
Gitu. Nggak main jadi tukang sapu yang baik. Kami mohon Pak Wahyu ini kan orang pintar, mudah-mudahan bisa membantu negara juga. Mas Terry, saya 1 ingatkan menit waktu. lagi Pak, 1 menit. Ini terkait dengan masalah pemetaan. Potensi gangguan Kamtipmas, kita minta petanya seperti apa. Kerawanan pemilu, katanya yang rawan itu adalah Jawa Timur, sangat rawan ya Pak ya. Hasil yang di paparan Bapak ini. Papua dan Papua Barat, Jawa Timur sangat rawannya seperti apa? Saya juga ingin satu frekuensi juga biar saya tahu. Kemudian juga masalah operasi-operasi nih, ada operasi Kresna, Mantap Brata. Ini kita bisa nggak dibuat dengan gaya yang baru lagi Pak? Mantap Brata yang sekarang sama yang zamannya Mas Wahyu beda. Gitu loh. Kemudian juga monitoring medsos, berita hoax. Ini saya yakin banyak di antara kita yang kena berita-berita itu Pak. Kalau saya alhamdulillah sudah mewakafkan diri Pak, dijelek-jelekin nggak apa-apa. Tapi belum tentu Pak, ada yang kayak saya Pak, yang baca beritanya aja jantungnya bisa copot. Nah ini juga harus dijaga warga negara yang kayak gitu yang diterang ini Pak. Kami minta nanti Mas Wahyu bisa melakukan segala hambatan-hambatan, nih Pak Ketua dicatat. Rorenmin meminta untuk tugas di bidang opsionalatnya belum optimal. Kenapa? Karena mengemban fungsi administrasi dan fungsi operasional. Solusinya bagaimana nanti disampaikan. Kemudian juga penempatan struktur organisasi yang tidak dalam satu wadah, intelek, deteksi dan sandi. Nah, caranya gimana? Sampai biar langsung jadi kesimpulan, Pak. Mengenai SDM pastinya kita dukung Pak, ya ruang jabatan kepangkatan yang masih inspektur aja dipikirin sama Mas Wahyu ini karena mungkin mantan AS SDM, tapi luar biasa kami terima kasih Mas, begitu peka. Kemudian yang utamanya Mas Wahyu, ini adalah pejabat struktural di fungsi intelijen yang tidak memiliki latar belakang kemampuan ini. Saya berapa kali ketemuin Pak, ditanya apa jawabannya apa Pak. Wah ini gimana? Jawabannya jauh banget lah. Nah itu pada level-level di Polres dan sebagainya. Kami mohon nanti coba ini. Berikutnya ada lagi Pak. Ter, sudah setengah jam Ter. Yang mampu Pak, yang mampu intel nggak mau masuk Pak. Kalah wibawa ketua. Ya. Biarkan aja, nggak apa-apa. Jadi mau gimana Ketua? Sudah, baik Pak. Terima Cukup, kasih Ketua. cukup. Sudah Pak, kita selesai Pak. Abu Bakar, terakhir. Singkat ya. Semoga ketua sangat mengerti tentang polisi Baharkam dan Intelkam. Pak Kabaharkam dan Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.